Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ke channelnya ANT Development. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat teman-teman ya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga keselamatan teman-teman dalam setiap pekerjaan. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin sharing ini teman-teman, sharing terkait dengan bagaimana troubleshooting pada unit Komatsu. Yang sering terjadi itu adalah error pada unit Komatsu teman-teman ya. Jika terjadi error pada unitnya teman-teman, jangan panik, lakukan langkah-langkah di bawah ini teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah unit yang teman-teman tangani atau yang ada di pekerjaannya teman-teman itu unit apa dulu ya teman-teman ya. Jadi pada umumnya di unit Komatsu itu ada dua tipe, ya kan? Dua tipe monitor panel. Yang pertama yang di atas itu adalah nih. Yang pertama ini teman-teman. Nah, yang pertama ini adalah ini unit tipe excavator sama dozer teman-teman. Jadi unit yang memiliki tipe 200-8, 400-8, 12,5, 2000-8, 155 dan 375-6R itu memiliki cara untuk membuka errornya atau panelnya itu berbeda dengan unit-unit dump truck seperti ini teman-teman. Nah, terlepas dari unit ini, selama monitor panelnya seperti ini, itu akan memakai cara yang seperti ini. Jadi kita ngomongnya adalah pertama tekan dulu switch nomor 4 teman-teman. Ya. Nomor 4 di sini nih. Nih yang gambar buzzer. Ini teman-teman tahan dulu, ditahan, kemudian lanjutkan dengan switch 1 2 3, ditekan secara berurutan. Setelah itu teman-teman masuk ke electric voltnya. Akan tetapi jika panelnya seperti ini, yang pertama adalah teman-teman tahan dulu dua switch yang di sini selama 5 detik hingga panel yang di sini yang warna hijau ini teman-teman itu blank. Nah, setelah blank silahkan teman-teman masukkan kode 6491. Kemudian sama masuk ke electric voltnya. Untuk apa? Untuk tahu error apa yang sedang terjadi di unit tersebut, sehingga apa teman-teman bisa mempunyai gambaran item apa saja atau kerusakan apa saja yang perlu teman-teman perbaiki. Oke, ini tekan nomor 4, kemudian nih di sini tempatnya teman-teman yang tadi saya sampaikan di awal, kemudian switch nomor 1 2 3. Nah, oke, ini tekan switch secara bersamaan, kemudian nah ini letaknya di sini ya. Nah, sehingga monitor panelnya blank teman-teman. Setelah blank baru masukkan kodenya 6491. Oke, untuk error code-nya setelah teman-teman dapat dari menu electric volt, contoh ini saya kasih contoh adalah yang teman-teman dapat ketika sudah masuk ke menunya adalah CB451. Nah, CB451 itu yang aktif itu ditandai dengan error itu masih berkedip teman-teman dan tidak bisa dihapus sampai dilakukan perbaikan. Setelah teman-teman dapat yang CB451 nya di sini, teman-teman langsung cari di shop manual. Nah, shop manual cari di troubleshooting file code. Nah, teman-teman masuk di sini. Ya kan? Nah, setelah itu teman-teman setelah dapat dari situ teman-teman ini di CB451 yang di shop manual itu ditampilkan yang pertama adalah kerusakan atau jenis kerusakan yang sedang terjadi. Nah, ketika teman-teman dapat CB451 berarti yang rusak adalah yang trouble adalah pada sistem rail pressure sensor high errornya. Kemudian nih teman-teman juga akan dapat
pada lembar file code CB451 itu adalah kode. Kode ini digunakan untuk mengetahui nilai dari tegangan, ampere, pressure, dan lain-lain sesuai dengan kerusakan secara cepat melalui dua item yang ada di monitor panel. Jadi teman-teman bisa memastikan standar itu memakai kode yang tertera pada lembar item failure code atau error code yang ada di shop manual. Dipermudah dengan cara apa? Teman-teman masuk ke menu dua item. Kemudian di lembar failure code pada shop manual unit Komatsu itu juga ditampilkan urutan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Wajib dilakukan secara berurutan dan gunakan standar nilai yang sudah tertera pada lembarnya. Contohnya seperti ini nih. Antara pin 1 dan 3 power supply itu harus mempunyai tegangan 4,75 sampai 525 volt. Ini standar yang harus teman-teman pakai. Wajib, bukan teman-teman pakai standar yang lainnya atau standar kebiasaan, tapi wajib di sini. Kemudian urutan pengukuran, pengecekan atau langkah perbaikan harus sesuai. Yang pertama nih, 1 defective error power supply system, kemudian defective common rail pressure sensor. Nah, sampai seterusnya sampai selesai teman-teman. Jangan sampai terlewatkan ataupun tidak berurutan. Oke. Kita kalau ngomong error pada unit Komatsu, sebagian besar error yang terjadi itu adalah error electric system. Nah, jika ada error electric system, maka akan ada juga wiring diagram. Nah, kita akan mencoba memahami wiring diagram pada unit Komatsu teman-teman. Di unit Komatsu itu tidak semua pin itu ada namanya dan tidak semua pin itu tertera untuk pin mana yang dilakukan pengecekan. Akan tetapi ada sebenarnya prosedur yang harus teman-teman ketahui, mulai mengetahui nama konektor, jenis konektor, sehingga apa nanti ketika ada pengecekan pada setiap pin teman-teman sudah paham untuk bagian mana sih pin yang teman-teman mau cari. Contoh seperti ini, engine air JC02 P fuel itu adalah nama di konektor yang digunakan untuk mempermudah pencarian konektor pada saat aktual di unit. Jadi kalau teman-teman itu sering menyebutnya adalah gelang konektor. Nah, ketika di wiring diagram ada tertera itu, ketika teman-teman mau nyari aktual konektornya, teman-teman cari gelang namanya atau nama konektornya di aktual di unitnya. Jadi teman-teman dipermudah dengan cara seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di wiring diagram itu juga seperti ini teman-teman. Ada DRC 60, AMP 3, DT 6. Nah, DRC 60 berarti adalah jenis konektornya atau tipe konektornya itu adalah DRC. 60-nya itu adalah jumlah pin. Nah, ini digunakan untuk menentukan posisi pin yang akan dilakukan pengecekan aktual di unit. Karena unit Komatsu seperti yang saya bilang tadi, sebagian besar pin pada konektor tidak dilengkapi dengan angka. Seperti pada sirkuit wiring diagram seperti ini ada 25, 33, 47, aktual di unit tidak ada namanya, tapi teman-teman wajib tahu konektor yang dipakai itu apa, pinnya berapa, maka teman-teman bisa melakukan atau menentukan posisi pin yang akan dilakukan pengecekan. Oke, tadi kita sudah membahas tentang nama konektor dan tipe konektor. Nah, tipe konektor yang tadi seperti DRC 60, DTC 6, AMP 3 itu dipakai untuk seperti ini teman-teman. Cara menentukannya adalah seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah dapat DRC 60 atau AMP3, teman-teman masuk ke tipe konektor yang ada di shop manual. Nah, di sini ini menunjukkan adalah jumlah pinnya.
Nah, ini DRC seperti tadi, DRC 26 ya kan. Berarti tipe konektor yang sesuai di wiring diagramnya apa, silahkan teman-teman cari. Setelah itu, nah ini yang perlu teman-teman perhatikan. Teman-teman mau ngecek di sisi male pin atau pin laki-laki atau female pin, ya kan, pin yang perempuan. Nah, karena posisi ini nanti sangat mempengaruhi urutan posisi yang di sini. Satu itu diawali dari sebelah kanan kalau dia punyanya female pin, kalau punyanya si male pin berarti dia dimulai dari sisi sini. 1, 2, 3 sampai 6 teman-teman. Kemudian perhatikan juga tanda panah yang di sini nih. Bukan panah sih teman-teman, sebenarnya siku konektor. Nah, ujung siku konektor itu menentukan pin yang pertama. Setelah itu urut 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Kembali lagi ke bawahnya 1 berarti 7 teman-teman ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, kembali lagi 13. Seperti itu ya. Nah, ini. Oke, selanjutnya itu adalah konektor location. Jadi kita sudah tahu pin mana yang mau kita cek, kita sudah tahu nama pinnya apa, akan tetapi kita belum tahu aktual di unit posisinya di mana. Nah, di shop manual itu terdapat yang namanya konektor location atau peta konektor teman-teman ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah nama dulu, nama yang teman-teman mau cari apa. Kayak tadi di RC60, kemudian AMP3 ya kan. Kita cari dulu, tahu dulu namanya. Contoh ini ATC 1 teman-teman ya. Tipe konektornya itu DRC, mempunyai pin jumlahnya 24, punyanya konektor transmisi controller. Alamatnya adalah V3. Ya, V3. Kita lihat. Oke. V3. Oke, ini contohnya yang di sini sebenarnya adalah ATC2 teman-teman ya. Tapi nanti kita bahas ATC1 juga enggak apa-apa. Kita bahas dulu ATC2-nya. Nah, ATC2 itu berada alamatnya adalah U3. Teman-teman perhatikan yang di bawah. Ini adalah huruf teman-teman ya, A, B, C, D sampai XZ ya kan. Jadi kita cari dulu, tahu dulu adalah U. Nah, setelah U kita tarik ke atas teman-teman. Nah, kemudian kita hitung posisi nomor 3. Nah, ketemulah ATC 2. ATC 2 ini letaknya di belakang kabin. Jadi teman-teman sudah tahu kemana saya harus mencari konektor yang saya mau lakukan pengukuran. Dengan cara seperti ini, teman-teman tahu gelang namanya, teman-teman tahu alamatnya, teman-teman compare ke peta konektor. Contoh tadi ATC 1 teman-teman ya. V3 ini kebetulan potongannya dapat nih. Ini V, kemudian ini 3, kita tarik ke atas, ketemu ATC 1. Letaknya sampingan dengan ATC 2. Seperti itu teman-teman ya. Jadi harapannya teman-teman di shop manual jangan sampai hilang untuk peta konektornya. Karena ketika itu hilang teman-teman akan ngeraba satu-satu. Tapi kalau teman-teman bisa membaca konektor itu letaknya di mana dengan menggunakan konektor location, teman-teman jauh lebih cepat dalam melakukan perbaikan. Oke, ini contoh sih teman-teman, contoh pengukuran di wiring harness. Ya, di sini tertera adalah pengukuran antara pin 1 dan pin 3, power source-nya harus 4,75 sampai 5,75. Oke, gunakan alat toolnya adalah AVO meter atau DMN, digital multimeter, atau teman-teman sering menyebutnya apalah ya kan di sini ya kan. Nah, kalau saya adalah avometer atau DMM. DMM pertama-tama kita posisikan dulu di tegangan DC. Tegangan DC, kenapa kok tegangan DC? Karena yang mau kita cek adalah juga tegangan DC. Unit itu rata-rata adalah menggunakan DC. Setelah kita posisikan di DC, kita akan melakukan pengukuran yang pertama, poin 1 dan 3. Antara pin 1 dan 3 power source-nya ada atau tidak. Nah, setelah itu sudah kita posisikan DC. Nah, kita tinggal hubungkan yang seperti ini teman-teman.
Yang warna merah itu kita pasang di pin 1. Kenapa? Karena pin 1 adalah supply. Yang hitam itu kita pasang di grounding. Dengan begitu jika di sini muncul 4,75 sampai 525 berarti yang bermasalah adalah si sensornya. Karena apa? Ini adalah aktuator terakhir atau output dari sebuah controller. Jika outputnya ada, berarti yang diperintahlah yang bermasalah. Seperti itu teman-teman ya. Oke, contoh yang kedua, kita melakukan tahanan nih teman-teman, resistan. Sama, alat yang kita gunakan ketika mengukur tahanan adalah sama, tetap avometer atau DMM. Posisikan di, kalau tadi di volt DC, sekarang di resistan teman-teman. Langkahnya juga sama seperti ini. Kalau resistan kita sesuaikan, di P-view-nya adalah nomor 1, di parent J1 nya atau ini parent J1 itu adalah pin nomor 33. Oke, maksimal itu adalah 1 ohm teman-teman. Jika lebih seperti apa? Jika lebih berarti putus, kabel di sini putus, ya kan? Seperti itu. Jika putus silahkan teman-teman cek mana yang putus, kemungkinan itu yang bermasalah. Seterusnya sampai bawah teman-teman, ikutin perintahnya. Yang paling penting adalah apa yang diminta di sini kita posisikan DMM-nya sesuai dengan perintahnya atau permintaannya. Entah itu ohm, entah itu ampere, entah itu volt DC, entah itu continuity. Silahkan teman-teman posisikan DMM-nya seperti yang diminta. Oke, tidak kalah penting teman-teman, sebelum teman-teman melakukan troubleshooting baik itu electrical maupun mechanical, teman-teman harus melakukan beberapa hal yang di sini teman-teman. Semua pelumas yang ada di unit tolong dipastikan terlebih dahulu aman. Jika tidak aman seperti apa? Amankan dulu. Jika belum levelkan dulu. Prinsip sebuah troubleshooting adalah kita kerjakan yang paling mudah, yang paling dasar untuk memulai dalam setiap langkah perbaikan di troubleshootingnya. Nah teman-teman sini ya ada berapa banyak item, silakan teman-teman nanti bisa cek. Ini adalah hal-hal yang mendasar teman-teman sebelum teman-teman masuk ke sistem yang lebih dalam. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi sedikit sharing atau bincang-bincang kita lah pada siang hari ini terkait dengan bagaimana sih menangani sebuah trouble error di unit Komatsu khususnya teman-teman ya. Pada dasarnya teman-teman tidak usah berpikiran saya familiar di PC 200, ketika ada trouble di PC 2000 yang jauh lebih besar unitnya, itu sebenarnya sama teman-teman. Di unit Komatsu mau unit kecil sampai unit besar itu sama perlakuannya, cuman untuk mungkin remove installnya, bongkar pasangnya, tata letaknya, jumlahnya itu jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Tapi kalau untuk troubleshootingnya itu sebagian besar sama. Teman-teman familiar di excavator, ketika teman-teman dipindah ke unit HD atau doser ya, teman-teman ketika sudah familiar membuka shop manual, teman-teman tidak akan pernah kesulitan itu teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman untuk like-nya, share-nya, kemudian subscribe-nya teman-teman ya, biar saya juga lebih semangat lagi nih, ya kan, lebih semangat lagi dalam sharing-sharing terkait dengan unit-unit alat berat khususnya ataupun otomotif ya teman-teman ya. Sekali lagi tetap selalu jaga kesehatan, keselamatan adalah hal yang utama dalam setiap pekerjaan teman-teman ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.